kepada rezim saat ini. Berhenti memeras rakyat. Berhenti memajaki orang yang belum sanggup untuk hidup layak. Kalau negara perlu uang, negara harus sasar mereka yang menguasai sumber daya. Negara harus sasar mereka yang super kaya. Tax the rich, tax the super rich. Dulu 36 menteri bisa menyelamatkan rupiah. Sekarang 100 menteri dan wakil menteri tak sanggup menahan kenaikan dolar. B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia, hanya membutuhkan 36 menteri untuk menurunkan dolar dari 17.000 menjadi 6.000 selama 17 bulan kepemimpinannya. Sedangkan saat ini kabinet sudah dikeroyok oleh 48 menteri, 10 pejabat setingkat menteri, dan 54 orang wakil menteri. Tetapi nyatanya rupiah malah naik dari 15.000 ke 17.600. Ketika dulu dolar naik dari 2.500 menjadi 17.000 per USD. Pak Habibie berani mengambil keputusan strategis dengan gagah berani. Beliau menutup proyek IPTN yang dianggap tidak pro rakyat di saat krisis ekonomi. Padahal IPTN adalah masa depan bangsa karena pesawatnya sudah jadi dan sudah bisa terbang di tahun 1995. Menjadikan Indonesia satu-satunya negara Asia Tenggara yang mempunyai pabrik pesawat. Tapi sayangnya B.J. Habibie harus mengubur semua cita-citanya demi keselamatan bangsa. Sementara di era sekarang ini, ketika dolar sudah melonjak, program besar seperti MBG dan Koperasi Merah Putih tetap dijalankan. MBG bermanfaat atau tidak? Meskipun menurut Menteri Keuangan saat ini, defisit APBN sudah mencapai 240 triliun. Yang mana yang paling besar ya Anda tahu BGN lah, karena emang anggarannya besar. Dua pemimpin, dua cara pemikiran yang berbeda. Makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya tahu ini dulu. Habibie adalah seorang teknokrat dan insinyur. Beliau berpikir, jika dalam pesawat indikator bahaya sudah menyala, beliau harus mengurangi beban, menstabilkan mesin, dan memastikan pesawat tidak jatuh. Sedangkan Prabowo datang dari dunia militer dan berpikir seperti komandan di lapangan yang tidak menerima alasan dari prajurit. Yang penting misi selesai dan tujuan tercapai. Rakyat sebenarnya tidak peduli berapa jumlah menteri. Jangan sampai rakyat sudah menggaji dan menyediakan fasilitas dan kenyamanan setinggi langit, tetapi kabinet tidak memberikan output apapun. Rakyat sudah cukup menderita. Usaha sekarang sepi, harga minyak goreng terus naik. Padahal kita penghasil sawit terbesar di dunia. Dan sekarang harus lagi menghadapi kenyataan MP yang diperkecil dan dipertipis. Karena harga kedelai impor naik tinggi. Dan nelayan di Pati tidak bisa melaut karena harga solar non-subsidi yang terlalu tinggi. Sejarah membuktikan kepada kita kalau kabinet kecil pun jika dikelola dengan tepat sasaran dan benar bisa menguatkan rupiah di tengah krisis yang besar. Haruskah kabinet yang sekarang diperkecil untuk memperpendek birokrasi dan mempercepat kerja nyata?